Halo, selamat sore teman-teman KI sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat ya. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID sekarang ini, semoga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi tentunya kita walaupun beraktivitas harus tetap melakukan sesuai dengan prosedur protokol COVID. Teman KI, selamat bergabung program IP Talk. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tripadi, saya dari bagian pelayanan hukum, hak cipta dan desain industri. Pada sore ini kita akan ngobrol tentang bagaimana sih pelindungan hak cipta untuk para desainer khususnya. Untuk itu topik kita pada sore ini adalah bikin karyanya dan kemudian bagaimana pahami hukumnya. Jangan kemana-mana, pasti obrolan kita akan sangat menarik sekali. Untuk itu teman-teman KI, kalau mau ada pertanyaan, silakan melalui menu Q&A. Ngobrol kita pada sore hari ini akan ditemani seorang desainer ganteng ya, yang mungkin sudah tidak asing lagi, Mas Rio Purba. Apa kabar Mas Rio Purba? Kabar baik ya? Oke. Kabar baik luar untuk biasa itu, Pak Ripadi. Iya, untuk itu kita undang Mas, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Ripadi dan Bapak-Bapak teman-teman di DJKI atas kesempatan ini. Kenalkan, saya Rio Purba. Keseharian saya adalah sebagai seorang brand designer. Saya punya tim studio desain namanya Yellow Design Studio, dan saya juga aktif sharing tentang desain dan freelancing, Pak. Kira-kira bagaimana dunia desain freelancing? Saya aktif sharing itu di Instagram dan juga di YouTube. Mungkin itu perkenalan singkatnya, Pak. Baik, terima kasih Mas Rio Purba ya. Artinya ya, memang luar biasa ya, aktivitasnya banyak ya. Artinya di samping seorang selebgram juga merupakan seorang desainer gitu ya. Nah, Mas Rio, siap. Mas Rio, yang ingin kita ketahui adalah terkait dengan profesi Mas Rio dan kemudian profesi teman-teman sekalian sebagai seorang desainer. Apa sih sebenarnya kalau kita lihat dari permasalahan hak cipta yang sering sekali dihadapi ketika mereka meng-create sesuatu desainer, kemudian perlu perlindungan hukumnya? Apa kira-kira permasalahan hukum yang kira-kira sering mengemuka seperti itu di dalam komunitas teman-teman desainer sekalian? Baik Pak, jadi kita yang sering kita alami itu Pak, karena kita keawaman kita atau kekurang tahuan kita terhadap hukum yang bisa sebenarnya melindungi karya-karya kita. Jadi sebenarnya selama ini kita sebenarnya buat karya ya buat karya aja, terus langsung share di sosial media, tahu-tahu karya kita itu udah muncul tuh di luar negeri atau di dalam negeri ada brand atau perusahaan yang make gitu. Dan satu sisi kita masih awam sekali dunia hukum. Kalau misalnya ada yang mengambil karya kita, ini kita harus ngapain nih? Kita masih bingung dan nggak tahu sama sekali tentang hal itu, Pak. Gitu. Ini sih yang paling sering terjadi gitu, Pak, di lapangan. Baik, Mas Rio Purba. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang karya kita ya, saya akan sedikit sampaikan bahwa memang ketika kita membuat suatu karya itu, di dalam satu karya kita tuh memang ada kemungkinan banyak aspek-aspek kekayaan intelektual yang sebenarnya bisa dilindungi seperti itu. Jadi kalau kita bicara masalah desainer seperti itu, tentu di situ ada mungkin ketika membuat karya itu ada unsur-unsur yang terkait dengan hak cipta yang seperti itu yang perlu dilindungi. Kemudian mungkin saja di dalam desain itu ada, katakanlah mungkin ada motif, ada warna atau komposisi warna yang semuanya mungkin bisa masuk kepada lingkup perlindungan desain industri. Nah, akan tetapi bisa juga di dalam desain kita itu kita juga menggunakan brand atau kata-kata tertentu yang bisa juga merupakan sebagai merek. Jadi ini memang harus dipahami oleh teman-teman sekalian, teman-teman dari desainer, bahwa tidak menutup kemungkinan di dalam karya kita itu ada banyak kekayaan intelektual yang terkandung di dalamnya yang sebenarnya harus kita lindungi. Kira-kira begitu, Mas Rio Purba. Nah, itu menarik tuh Pak, tentang karena Bapak tadi sebut tentang kekayaan intelektual. Ini saya udah boleh nanya nih Pak ya. Karena agak gatal nih, Pak. Ya. Jadi karena kita masih awam di dunia ini Pak tentang IP atau kekayaan intelektual. Kira-kira jenis-jenis kekayaan intelektual itu apa aja sih Pak? Dan masing-masing perbedaannya gitu. Ya, baik. Pertama begini Mas Rio, saya akan sampaikan dulu pada prinsipnya kan
kalau kekayaan intelektual itu ada yang pertamanya kita sebut sebagai hak cipta. Mungkin kalau dengan profesi teman-teman desainer, mungkin ini agak sedikit akrab ya dengan hak cipta. Artinya tidak menutup kemungkinan ketika kita menciptakan suatu desainer itu, mungkin ada motif, mungkin ada unsur seni lukis, atau ada unsur artnya di sana. Ini bisa masuk kepada lingkup perlindungan hak cipta, seperti itu. Sepanjang dia mengandung unsur sastra, seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Nah, yang selanjutnya adalah tidak menutup kemungkinan juga dari desain itu kita kan kalau hendak menjualnya atau hendak memproduksinya, kita kan perlu brand nih kalau istilah umumnya itu artinya bagaimana suatu produk yang kita jual itu konsumen itu ingat istilahnya kan bagaimana membedakan antara suatu produk dengan produk yang lain. Nah, ini kita berbicara artinya merek. Nah, jadi ketika itu kita ada brandnya, kita berarti ada merek. Nah, kemudian yang lainnya, kalau kita bicara desainer, itu kan biasanya kalau kita mendesain, ini produk biasanya desain ini apa ya, Mas Rio, kalau saya boleh tahu? Banyak, Pak. Jadi pertama ada desain logo. Itu mungkin yang berhubungan dengan brand tadi, Pak. Jadi kita ada desain logo, kemudian teman-teman juga ada memproduksi font, Pak. Jadi mereka desain dari awal tulisan tangan, lettering, kemudian diubah jadi font yang bisa diinstal di komputer. Nah, itu teman-teman banyak yang jual ke marketplace luar negeri. Kemudian ada teman-teman yang ilustrasi buat karya seni, menggambar atau ilustrasi. Nah, itu juga banyak yang dijual gitu, Pak. Banyak, Pak, jenis-jenisnya. Oh, artinya kalau memang yang seperti disampaikan oleh Mas Rio tadi ya terkait dengan font dan seterusnya, kemudian desain grafis, ilustrasi dan seterusnya, memang ini agak akrab ya dengan pelindungan hak cipta seperti itu. Memang sebaiknya walaupun memang kalau kita bicara font itu bisa dilindungi sebagai hak cipta. Nah, tetapi memang font yang bagaimana yang dilindungi hak cipta? Tentu bukanlah font yang memang ada di dalam program komputer. Misalnya kan kita lihat kalau kita mengetik di komputer itu kan ada tulisan Arial, Time Roman, dan seterusnya. Itu tentu tidak merupakan yang pelindungan hak cipta ya. Yang dilindungi hak cipta tentu adalah kalau font itu mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai unsur seni seperti itu. Nah, kita juga pernah... Jadi, ya Pak. Jadi dibuat ya, manual, Pak, ya, oleh artisnya ya, gitu ya. Betul. Jadi memang harus ada unsur kreasi, harus ada unsur sastra, harus ada unsur kreasinya di situ. Jadi kalau kita lihat mungkin kaligrafi misalnya seperti itu kan jelas itu merupakan bentuk tulisan indah, itu bisa dilindungi hak cipta juga. Nah, logo itu juga memang dilindungi hak cipta juga karena memang dalam perundang-undangan kita, logo itu juga dilindungi sebagai hak cipta. Hanya saja memang kalau memang hendak dilakukan pencatatan, memang itu dia tunduk kepada rezim merek seperti itu. Nah, kira-kira itu Mas Rio yang terkait dengan logo seperti itu. Baik, Pak, ini menarik, Pak. Kalau misalnya hak cipta itu kan eksklusif, Pak, pada sebuah karya, itu otomatis ada setelah diciptakan. Nah, apakah hak cipta itu harus didaftarkan ke DJKI atau kemana gitu, Pak? Nah, kita masih awam di sini. Apakah harus didaftarkan dan caranya seperti apa gitu, Pak? Oh iya, baik Mas Rio. Pada prinsipnya memang hak cipta ini dia unik ya. Jadi dia agak berbeda dengan objek kekayaan intelektual lainnya, seperti misalnya ada desain industri, ada paten, ada merek. Karena kalau yang saya sebutkan tadi, memang haknya itu lahir karena adanya suatu pendaftaran. Artinya memang teman-teman desainer sekalian kalau hendak minta perlindungan terhadap paten, kemudian desain, kemudian merek, memang harus mengajukan permohonan ke Ditjen KI seperti itu karena memang dia termasuk kepada industrial property, jadi hak milik industri. Ini berbeda dengan hak cipta. Kalau hak cipta itu perlindungannya bersifat otomatis. Jadi ketika katakanlah suatu desainer, katakanlah suatu logo, katakanlah suatu font tadi saya sampaikan di depan tadi, difiksasi artinya sudah diwujudkan dalam bentuk yang nyata, kemudian kita umumkan, maka secara otomatis itu sudah dilindungi. Nah, pengumumannya pun sebenarnya dengan media elektronik sekarang gampang ya, artinya ketika Mas Rio katakanlah mengupload itu ke dalam akun medsosnya ya, ke dalam Instagram, ke dalam YouTube ataupun ke dalam Facebook, maka itu secara otomatis sudah salah satu dalam bentuk pengumuman. Artinya memang
Oke. pencatatan hak cipta itu, pendaftaran hak cipta itu tidak merupakan kewajiban. Hanya saja Oke, memang oke. ini menjadi penting kalau kita memang nanti katakanlah mau berhadapan dengan permasalahan hukum. Pencatatan merupakan suatu bukti ya, suatu bukti awal kepemilikan. Jadi urgensinya di situ. Kalau hak cipta itu memang tidak perlu suatu pencatatan. Kalaupun mau dilakukan pencatatan juga, Dijen KI sudah memberikan fasilitas. Pencatatannya itu Mhm. bisa dilakukan secara online. Artinya dimanapun kita berada, sepanjang itu mempunyai jaringan internet, kita bisa melakukan pencatatan. Sangat mudah sekali dan kita sudah memfasilitasi itu. Itu kira-kira Mas Wes. Rio. Oke, Pak. Baik, berarti teman-teman udah clear ya yang buat yang nonton. Berarti sewaktu kita mengumumkan ke sosial media aja, itu berarti sudah otomatis punya hak cipta gitu, Pak ya. Cuman untuk mendapat Betul. keistimewaan perlakuan hukum, apa ya, perlindungan hukum, kita bisa mendaftarkannya seperti itu, Pak. Ya, ya seperti itu. Oke. Memang hak cipta tidak perlu satu pencatatan, hanya saja memang kita perlu Hmm. adanya suatu dokumentasi hukum ya. Karena kenapa? Karena tidak kalau Komunitas umpama hukum, oke. Mas Rio mengklaim suatu pon katakanlah, mengklaim suatu desainer, suatu desain sebagai ciptaannya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain juga yang mengklaim kan, ada pencipta lain juga yang mengklaim. Nah, Betul, seperti itu. Ini betul, bagaimana betul. kalau umpama Nah, terjadi dua pihak yang mengklaim. Nah, untuk itu ya, ya. penting nih kalau umpama dicatatkan. Nah, tentu saja kalau dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan kita, ya Hmm. surat pencatatan itu adalah bukti, bukti bahwa kita adalah Oke, sebagai penciptanya. Dan itu tidak mudah digugurkan kalau ternyata tidak mudah dibatalkan kalau ternyata kita sudah melakukan pencatatan. Ya, karena oke, memang mantap, mantap. pembatalannya harus melalui proses pengadilan. Makanya saya bilang, walaupun dia bersifat automatic protection, pelindungan secara otomatis, tapi tetap penting itu hak cipta itu dilakukan pencatatan. Untuk Betul, langkah jaga-jaga, betul, betul, Pak. antisipasi seperti itu kira-kira Mas Rio. Betul, 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 Pak. Untuk caranya itu langsung ke situs DJKI aja, Pak ya. Di situ udah tertera harganya juga kan, Pak, untuk biaya atau segala Iya, macam pengurusan pencatatan. nah, iya betul Mas Rio. Jadi kalau pencatatan terkait dengan hak cipta itu memang Dijen KI telah memberikan fasilitas secara online ya. Jadi teman-teman KI sekalian atau para desainer yang hendak melakukan pencatatan hak cipta cukup masuk ke website Dijen KI. Nanti di situ ada panduannya. Kita bisa buat akun terlebih dahulu ya. Akun Oke. terlebih dahulu. Selanjutnya nanti kita siapkan saja file yang hendak kita lakukan pencatatan. Misalnya kalau Mhm. Mas Rio punya katakanlah logo, katakanlah font atau apa yang mau Mhm. dilakukan pencatatan, siapkan saja filenya dalam bentuk PDF seperti itu ya kan. Nah nanti Oke. uh, berdasarkan username, user ID itu masuk ke sistem DJKI, filenya tinggal diunggah saja Mas, di attach saja, diunggah saja. Oke. Selanjutnya di Oke, situ oke. akan di bawahnya akan tertera untuk pembayaran. Kebetulan pencatatan hak cipta itu kan sekarang di peraturan biaya kita yang ada sekarang itu 400.000 kalau untuk karya tulis selain daripada program komputer. Kalau program komputer dia Hmm. menjadi 500.000. Kalau font berarti dia kan lain daripada program komputer ya, jadi dia Ya, empat ratus betul, ribu. betul. Nah kira-kira begitu Mas. Jadi one day service lah. Kita satu hari surat pencatatan bisa kita selesaikan sepanjang memang tidak ada masalah-masalah seperti itu. Kira-kira begitu Oke, Mas Rio. siap, siap. Siap, siap. Terus gini, Pak, misalnya nih, kita udah melakukan pencatatan, pendaftaran mengenai hak cipta karya kita. Nah, apakah ini berlaku hanya di Indonesia aja atau bisa apa ya, berlakunya itu bisa sampai ke luar negeri atau internasional gitu, Pak? Nah, ya, jadi itu Mas Rio, teman-teman KI sekalian begitu ya. Memang hak cipta itu saya sampaikan di depan tadi memang ada perbedaan dengan eh, objek kekayaan intelektual yang lainnya, misalnya merek, desain industri dan paten dan seterusnya. Karena kalau umpama merek, misalnya desain, misalnya paten, itu memang perlindungannya bersifat teritorial. Dia dilindungi di mana di Oh, negara yang didaftarkan. Sebagai contoh, kalau umpama didaftarkan di Indonesia, ya, mm-mm. dia hanya dilindungi di Indonesia. Dia tidak mengcover pelindungan merek itu misalnya di Singapura. Tidak, tidak. Itu kalau umpama paten dan seterusnya. Tapi kalau untuk hak cipta, nah ini istimewanya hak cipta ya. Hak cipta Mm-mm. itu pelindungannya bersifat ekstratorial. Jadi kalau umpama sudah difiksasi di Indonesia, apalagi dicatatkan di Indonesia, maka hak cipta itu dilindungi juga di negara-negara lain, misalnya di Oh ya, Malaysia, di oke. Singapura. Sepanjang memang negara-negara yang kita tuju itu merupakan anggota dari
konvensi perlindungan internasional di bidang hak cipta. Jadi di sini ada namanya Berne Convention. Atau kalaupun negara itu tidak anggota Berne Convention, tapi dia punya perjanjian timbal balik perlindungan hak cipta di Indonesia. Jadi pelindungannya ekstrateritorial. Nah, jadi sangat gampang sekali nih. Maka teman-teman KI kalau ada hak cipta, silakan itu dilakukan pencatatan kerjaan KI. Begitu Mas Rio. Oke, mantap Pak. Mantap Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada nggak kriteria apa ya atau aturan untuk menggunakan karya orang lain di dalam karya kita gitu, supaya aman nih, nggak kena copyright isu dan sebagainya gitu. Nah, ini yang sangat menarik ya di era digital sekarang, apalagi kalau kita berbicara masalah ini banyak nih teman-teman KI mungkin yang membuat konten, katakanlah seperti itu, dari konten itu kemudian diunggah ke YouTube ya, dan tidak tertutup kemungkinan sebagian dari konten kita itu sebenarnya secara tanpa kita sadar di situ ada milik orang lain seperti itu. Bagaimana nih kalau terjadi seperti itu? Pertama harus kita perhatikan bahwa kalau kita hendak membuat suatu hak cipta itu, kalau itu kita menggunakan sebagian ciptaan orang lain, kita perlu yang namanya memberikan kredit title seperti itu. Artinya di situ ada hak moral, ya, hak moral. Artinya kita harus mencantumkan tuh itu milik siapa, itu sumbernya punya siapa, itu kita mengambilnya dari mana tuh, ya kan? Nah ini yang kadang-kadang dalam dunia digital sekarang kita suka lupa seperti itu kan, kita main ambil saja, kita lupa tuh mencantumkan penciptanya. Tiba-tiba ketika kita upload katakanlah di medsos gitu ya kan, dia menjadi booming dan memberikan keuntungan kepada orang yang mengupload itu, pencipta yang sebenarnya komplain, seperti itu. Jadi langkah pertama adalah kalau kita mengambil karya orang lain ya, kita harus cantumkan sumbernya, harus promo, kita harus izin dulu Mas, gitu ya. Kita bisa beritahukan kepada penciptanya melalui direct message, gitu kan, melalui WhatsApp bahwa saya pakai pergunakan karya orang lain seperti itu. Jadi ada kewajiban kita, etika kita untuk minta izin kepada penciptanya dan kita cantumkan sumbernya dari mana seperti itu Mas. Itu langkah yang harus kita lakukan ya. Oke, karena di era sosial media tahu kan Pak, ini semua serba gampang, tinggal ambil, comot, terus disebarin, terus tahu-tahu yang nyebarin ini dapat keuntungan secara komersil dan artis aslinya itu nggak dapat apa-apa gitu, bahkan nggak dapat kredit ataupun atribusi gitu. Agak miris sih Pak. Berarti kalau misalnya ada yang melanggar hal tersebut bisa kita report gitu Pak ya, atau bisa kita klaim atau kontak langsung gitu ya. Iya betul, jadi memang bisa kita report seperti itu. Tapi maksud saya begini Mas Aryo, kalaupun memang katakanlah orang yang mengambil sebagian atau sebagian karya kita itu, kemudian dia mengupload di YouTube, di akun media sosialnya, kemudian pada tingkatan tertentu mungkin saja penguploadernya itu mendapatkan keuntungan. Sebaiknya memang harus kita beritahukan dulu bahwa Anda itu harus izin ke saya nih, Anda itu melanggar seperti itu. Karena memang kalau dalam prinsip hukum hak cipta itu kan, kalau kita berbicara penegakan hukum, dia tidak serta-merta seperti itu. Ya, tidak serta-merta. Ya, jadi memang harus melalui proses pengaduan dulu ya, harus proses mediasi dulu. Nah, kalau umpama yang melanggar itu misalnya website atau apapun juga bisa melakukan pengaduan secara online ya kepada webnya DJKI. Webnya pengaduan.dgip.go.id seperti itu. Jadi penegakan hukumnya tidak ujuk-ujuk nih, harus kita kasih tahu dulu karena memang ada proses mediasi kalau dalam terminologi undang-undang seperti itu. Oke, siap Pak. Lengkap nih detailnya Pak. Terus ini kita balik ke logo Pak. Ada nggak kriteria tertentu bahwa ini logo A ini melakukan plagiarisme terhadap logo B gitu. Sampai mana sih batasannya gitu? Ada nggak ketentuan-ketentuan seperti itu, Pak? Jadi kalau kita untuk melihat bagaimana sih kita melihat bahwa suatu ciptaan orang lain itu mengambil bagian dari ciptaan orang lain. Bagaimana kemiripan antara satu ciptaan dengan ciptaan orang lain itu? Memang di dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta hanya disebutkan begini bahwa dia itu tidak boleh mengambil sebagian-bagian yang substansial dari ciptaan orang lain. Nah,
kalau kita hendak melihat tingkat kemiripan dalam suatu ciptaan, itu memang kita ketahui Mas Rio ya, bahwa ciptaan-ciptaan itu banyak macam-macam ya. Ada lagu, ada buku, Betul. ya kan, ada film, ada dan Betul. seterusnya. Melihat tingkat kemiripannya itu terhadap semua jenis ciptaan, itu agak berbeda-beda seperti itu Mas Rio. Kalau kita bicara lagu ya, Oke. mungkin dalam teman-teman musisi praktek kita bisa lihat bahwa 8 bar itu adalah mungkin ini sama ya seperti itu kan. Itu Tapi kalau ketentuannya dalam ya, betul. seperti itu kan bilang sama ya. Tapi kalau dalam bidang lukisan beda lagi begitu kan. Kalau bidang buku beda lagi. Artinya memang ukurannya adalah kalau dia mempunyai persamaan substansial dengan ciptaan orang lain. Tapi terhadap semua jenis-jenis ciptaan itu berbeda. Kita nggak bisa lihat. Kalau umpama kembali kepada konteks font misalnya ya, bentuk huruf ya, bentuk penulis huruf. Nah, bagaimana melihat bahwa ini adalah sebagian ciptaan orang lain? Memang harus kita lihat dari visual. Kita lihat secara visual. Oh, ini sama seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya dari visual kita begitu kan. Betul, Kalau betul. lagu tentu kita bisa melihat tingkat kesamaannya tentu dari listening ya, dari pendengaran kita. Oh, kalau umpama misalnya begini, kita mendengar lagunya lagunya Wonderful Tonight misalnya seperti ya, kan intro pertamanya kita langsung tahu, oh ini adalah lagunya Wonderful Tonight misalnya, walaupun mungkin belakangnya beda begitu kan. Nah ini kira-kira contoh kesamaan substansial. Kalau buku mungkin saja judulnya berbeda, tetapi kita membaca, oh kok ini sepertinya buku ini alur cerita, setting tokohnya, ya kan seperti itu, kok sama dengan buku ini gitu ya, buku yang pernah kita baca. Itulah kira-kira cara kita menilai suatu ciptaan itu ada persamaan-persamaan atau persamaan substansial tadi. Kira-kira begitu Mas Rio. Berarti perlu adanya perbandingan secara langsung Pak ya, misalnya di desain logo A, desain logo B, langsung dilihat secara visual, kira-kira dibandingkan secara langsung, apakah ini terlihat identik atau tidak, seperti itu Pak ya? Iya, betul. Jadi memang kalau kita bicara logo, berarti kan memang itu kita bicara tampilan visual. Memang harus kita perbandingkan secara otentik. Tetapi maksud saya begini, kalau umpama kita bicara yang dipermasalahkan itu seni lukis ya, memang ada pakarnya yang bisa menilai itu. Tentu misalnya para kurator ya, mungkin apa istilahnya itu kan, itu bisa mereka memberikan penilaian bahwa lukisan ini merupakan plagiarisme dari lukisan yang lain sebelumnya itu. Artinya kita menilai tingkat persamaan itu memang harus kita serahkan kepada ahlinya, kepada ahli memang menggeluti bidang itu seperti itu. Jadi memang kita nggak bisa semata-mata menilai seperti itu. Undang-undang hanya memberikan clue saja. Kalau persamaan substansial, uniknya sama, maka itu bisa kita nyatakan bahwa antara kedua ciptaan itu memang plagiarisme dari ciptaan yang ada sebelumnya. Siap. Mantap Pak. Kemudian Pak, ini masih tentang logo juga Pak. Ada nggak logo database yang bisa kita akses secara publik gitu? Yang bisa kita akses dan lihat logo-logo ini sudah didaftarkan nih hak ciptanya gitu. Sehingga kita yang desainer logo, ketika pengen buat karya baru, desain logo baru, kita bisa melihat, memastikan dulu. Oh ternyata desain logo yang mau aku buat ini ternyata sudah ada ini yang daftarkan gitu. Kira-kira di situs DJKI ada nggak Pak di platformnya? Ya, jadi kalau kita hendak melakukan searching seperti itu, artinya memang sebaiknya ya kita itu melakukan pemeriksaan pendahuluan lah, katakanlah seperti itu, supaya kita mengetahui apakah logo kita ini sudah ada yang mendaftarkan seperti itu. Nah itu kita memang bisa, fasilitasnya ada, masyarakat umum bisa lihat ya, itu kepada aplikasi namanya PDKI ya, PDKI _indonesia.go dgip.go.id, artinya bisa kita melakukan pengecekan di situ untuk melihat apakah memang logo atau brand yang hendak kita daftarkan ini sudah ada orang yang lebih duluan daripada kita. Karena kalau memang ternyata lebih duluan ada pihak yang mendaftarkan, kemudian kalau kita bicara merek misalnya kan, kita mendaftarkan merek Nike katakanlah untuk pakaian misalnya seperti itu ya kan, ketika kita cek di dalam aplikasi PDKI-nya di JNKI sudah ada, maka itu sebaiknya memang kita harus berpikir untuk membuat merek yang lain begitu kan. Kalau kita bicara merek ya, kalau bicara logo seperti itu, ya sebaiknya kita harus menciptakan logo yang lain, yang unik, yang original, yang berbeda dengan logo yang sebelumnya, sehingga itu kita bisa kita daftarkan seperti itu. Artinya fasilitas itu ada Mas Rio di JNKI seperti itu.
Oke, siap Pak, siap, mantap. Jadi kita desainer, teman-teman desainer logo nggak khawatir lagi, udah bisa tidur tenang, udah bisa ngecek ya, nanti teman-teman langsung aja. Kemudian Pak, di luar negeri Pak, ketika saya lihat banyak artis, banyak desainer gitu, banyak konten kreator, itu bisa hidup makmur Pak di luar negeri, karena mereka sudah sadar dengan intellectual property atau kekayaan intelektual tadi. Kemudian walaupun mereka tidak bekerja, mereka tetap bisa hidup dari karya-karya yang mereka sudah sebarkan di internet dan banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan atau brand-brand di luar negeri. Nah, kalau di Indonesia, menurut pandangan Bapak seperti apa? Apakah kita nih desainer atau kreator atau pelaku seni bisa hidup seperti itu nggak, Pak? Bisa hidup makmur nggak seperti teman-teman di luar negeri? Iya, iya. Kalau di luar negeri itu mungkin seni itu sudah merupakan satu profesi ya. Jadi desainer, kemudian konten kreator, kemudian YouTuber itu bisa sudah menjadikan satu profesi. Artinya secara finansial kehidupan mereka memang bisa itu dipenuhi kebutuhan sehari-harinya dari itu. Nah, kalau di Indonesia ini menurut hemat saya juga itu bisa karena memang ada banyak tuh namanya YouTuber-YouTuber yang katakanlah yang terkenal di kita ya. Ya konten-konten kreator yang terkenal di kita yang sebenarnya bisa bisa apa namanya hidup lah dari karya-karyanya itu. Hanya saja memang saya pikir memang di Indonesia ini memang kita perlu lah ya, perlu meningkatkan apa namanya kesadaran para pekerja seni juga khususnya, para desainer juga Betul, khususnya. betul, Artinya betul, mereka betul. juga harus aware gitu loh, aware kalau mereka itu Hmm, punya hak seperti itu. Karena memang kalau kita bicara hak kekayaan intelektual, kita itu sebagai pemilik KI itu memang dituntut aktif ya, aktif hmm, untuk apa namanya melakukan monitoring terhadap karya kita, apakah ada orang lain yang melakukan penggunaan atau tidak. Karena kalau umpama kita tidak melakukan apa namanya monitoring, tidak melakukan aktif mengawasi penggunaan karya kita, ya nanti karya kita akan rawan dibajak atau plagiat. Dan kalau mama itu dibajak, tentu kita kan akan kehilangan keuntungan seperti itu ya kan, kira-kira betul, begitu Mas betul, Rio. betul, Pak. Betul, betul. Baik, mungkin ini jadi apa ya? Satu masukan kepada kita teman-teman desainer, kita harus lebih aware kepada karya-karya kita, jangan cuman di-share aja di sosial media ya udah, habis itu udah gitu kan. Ternyata ketika dipakai oleh orang lain, kita tahu-tahu kita komplain atau bingung segala macamnya. Mungkin kalau di dunia musik itu ada yang namanya publisher, Pak. Dia yang mereka nih publisher ini yang mengurusi tentang kalau ada pelanggaran hak cipta, jadi artisnya udah bisa fokus bekerja gitu kan, dan publisher ini yang bisa yang mengurusi atau mencari-cari adakah pelanggaran hak cipta terhadap karya-karya desain musisi yang mereka pegang gitu kan. Nah mungkin teman-teman desainer bisa juga nih di komunitas mulai diskusiin atau di asosiasi mungkin ada AJI dan lain sebagainya gitu yang mungkin bisa membela hak-haknya desainer nih gitu. Oke, Pak, yang terakhir nih Pak, kita sering sekali menjumpai banyak sebenarnya bukan hanya apa ya masyarakat pada umumnya, kita di klien-klien kita juga banyak seperti yang belum bisa terlalu mengapresiasi karya-karya kita gitu. Banyak yang teman-teman desainer atau teman-teman content creator yang masih diberikan apresiasi harga yang jauh di bawah apa ya masih miris lah gitu Pak kita melihatnya. Dan boleh nggak Pak nanti kalau misalnya topik hak cipta atau intellectual property ini dimasukin ke dalam silabus sekolah atau gimana supaya semakin banyak masyarakat yang bisa aware, bisa peduli atau lebih bisa memberikan apresiasi kepada para pekerja seni dan konten kreator seperti kita-kita nih Pak gitu. Memang agak aneh nih Pak ya. Bisa dimasukin ke silabus sekolah nggak nih? Karena kayaknya belum ada Pak ya. Saya pikir ini gagasan yang bagus ya Mas Rio ya. Artinya kita juga menyambut baik dan saya juga sependapat dengan pendapat Mas Rio itu. Artinya memang kalau kita berbicara masalah kesadaran KI, memang harus kita bangun dari apa namanya dari kanak-kanak lah, dari usia sekolah seperti harus kita tingkatkan seperti itu betul, ya kan. betul, Memang betul. tidak ada salahnya juga kita masukkan ke dalam silabus sekolah. Hanya saja memang ini tergantung Kemendiknas ya. Tapi saya menyambut baik. Nah, Mas Rio, di samping itu memang saya lihat memang ada beberapa hal urgensi yang ditanyakan oleh teman-teman desainer ya. Misalnya begini Mas Rio, ini kita lihat masuk di Instagram kita bahwa bagaimana bahwa desainer itu harus paham perjanjian kerja dengan kliennya ya. Kemudian apa kewajiban masing-masing? Karena banyak sekali ini misalnya
kita diberikan pekerjaan oleh seseorang, katakanlah seperti itu ya kan, untuk mendesain sesuatu. Nah, ini bagaimana pengaturan hukum hak ciptanya? Siapa sebagai penciptanya, siapa sebagai pemegang hak desainnya, kemudian kalau umpama itu hubungan hukumnya seperti apa, bagaimana pembayaran royaltinya seperti itu, ini bagaimana? Nah, ini harus yang harus kita clearkan. Nah, Mas Rio, pada prinsipnya memang ketika kita sebagai seorang desainer katakanlah mendesain sesuatu ya, katakanlah logo, katakanlah font atau karya-karya lainnya, maka berdasarkan perintah dari orang lain, berdasarkan pekerjaan dari orang lain, maka di dalam perjanjian itu memang harus kita jelaskan hak dan kewajiban kita. Siapa penciptanya, siapa pemegang hak ciptanya, kemudian bagaimana kalau ternyata dari desain kita itu ada orang lain yang menggunakan, proses perizinannya kepada siapa. Nah itu sebaiknya memang harus dicantumkan di dalam perjanjiannya, karena banyak kita menemukan orang yang diberikan suatu pekerjaan, katakanlah mendesain sesuatu seperti itu yang masuk hak cipta, tetapi tidak jelas perizinannya, sehingga itu menjadi dispute. Nah, saran saya kepada teman-teman desainer, harus dijelaskan tuh di dalam perjanjiannya. Siapa sebagai, kalau penciptanya tentu teman-teman desainer ya, karena memang dia yang mengkreat sesuatu, dia memfiksasinya kan. Tapi pemegang hak ciptanya siapa? Siapa? Karena pemegang hak ciptanya inilah nanti yang bisa melakukan tindakan hukum, bisa melakukan perjanjian, ya bisa mendapatkan hak ekonomi. Ini harus dicantumkan di dalam perjanjiannya. Karena kalau kita diberikan pekerjaan oleh seseorang seperti itu, kita tidak cantumkan di dalam perjanjian, ya kan? Maka ini yang menjadi pemegang hak ciptanya adalah orang yang membuat desain itu. Nah, tapi kalau kita perjanjikan sebaliknya, orang yang memberikan pekerjaan seperti itu. Jadi artinya perjanjian-perjanjian itu harus jelas, Mas, gitu seperti itu. Baik Pak, ini good point ya teman-teman. Ini good point Pak. Jadi kalau kita nih Pak di tim atau kayak saya selama ini di kontrak kerja saya cantumin. Ini mohon koreksi Pak ya kalau ada masukan atau saran. Kalau kita selama ini di kontrak kita menyerahkan hak ciptanya itu kepada si klien dan hak pakai logonya. Jadi klien berhak menampilkan itu di TV atau di media yang lebih luas dan mainstream, dan kita tidak berhak lagi mendapatkan royalti terhadap desain logo. Ini berbicara desain logo. Makanya mereka, klien-klien kita selama ini membayar kita, kalau dari rata-rata pasaran di Indonesia, desain logonya memang kita dibayar lebih mahal. Tapi ya udah kita serahin itu hak ciptanya, dan itu tertulis di kontrak. Tapi kita punya hak untuk menampilkan desain logo itu sebagai karya atau ciptaan kita di website maupun di Instagram milik tim Yellow Studio atau tim kita gitu. Nah, menurut Bapak itu sudah benar atau gimana Pak? Kita malah menyerahkan hak ciptanya kepada klien yang membayar. Seperti apa Pak? Ya, nah ini Mas Rio, memang di dalam ketentuan, saya bicara undang-undang hak cipta ya. Dalam undang-undang hak cipta itu ada namanya sold flat ya. Sold flat itu jual putus. Jadi jual putus itu begini, kita seperti Mas Rio sampaikan tadi, kita memberikan atau menjual karya itu kepada orang lain dan segala hak ekonominya itu milik kepada orang kita jual tersebut. Dan itu jual putus itu tanpa batas waktu. Jadi sangat merugikan sekali desainer. Nah, tetapi syukurlah ya di dalam undang-undang hak cipta yang sekarang jual putus itu dibatasi hanya 25 tahun seperti itu. Tapi hanya untuk karya-karya tertentu, Mas. Hanya untuk karya-karya yang hanya untuk karya musik, dan lagu, kemudian untuk buku. Nah, karya tulis. Seperti itu. Kalau untuk desain logo, font, berarti ini tidak termasuk. Artinya dimungkinkan perjanjian sold flat itu yang tanpa batas waktu. Sehingga saya menyarankan kalau bisa ya kita jangan membuat perjanjian sold flat seperti itu, karena tidak tertutup kemungkinan kan logo itu nanti akan panjang hak ekonominya yang kita miliki. Bahkan brandnya ini bisa jadi 20 tahun kemudian ini jadi brand yang sangat besar. Seharusnya kita bisa mendapatkan royalti seperti itu Pak ya. Betul, makanya saya bilang seharusnya kita memang harus cantumkan itu, harus cantumkan jangka waktu perjanjiannya, jangan sampai kita tidak mencantumkan sold flat seperti itu. Nah, selanjutnya udah mulai paham nih Pak. Pak. Selanjutnya Mas Rio, ini ada pertanyaan dari teman-teman netizen kita. Ya, dia menanyakan bahwa jika sudah mempublikasikan karya saya terlebih dahulu tanpa mencatatkan di JKI, lalu ada orang yang menggunakan karya saya, tetapi dia punya uang untuk mencatatkan karya saya di JKI atas nama dia, siapa yang akan mendapatkan pelindungan? Nah, ini memang ini mungkin problem klasik
problem klasik yang suka dialami oleh teman-teman desainer ya, seperti itu ya kan? Iya betul, betul. Ya saya betul, bilang Pak. tadi, saya bilang tadi ya memang itu gitu, Mas. Pak, ya? Iya, iya, memang apa namanya sistem hak cipta memang seperti itu ya, karena memang kita tidak aware sehingga kita tidak mencatatkan. Walaupun memang saya sampaikan di depan tadi, mungkin saja kita sudah mempublikasikan itu di dalam akun medsos kita ya, akun media sosial kita. Tetapi karena memang kealpaan kita, ketidaktahuan kita, ya kan, ada pihak lainnya yang mencatatkan lebih dulu daripada kita, ya kan. Nah, ketika kita hendak mengklaim royalti, atau jangan-jangan malah kita yang di-issue dia kan, nah ini menjadi problematik hukum. Nah, oleh karena itu memang saya mengharapkan sekali kepada teman-teman KI, catatkanlah kalau Anda mempunyai karya di bidang hak cipta, apakah itu logo, font, ya desain grafis, dan seterusnya, catatkanlah seperti itu, supaya tidak mengalami seperti yang ditanyakan oleh teman-teman netizen ini tadi ya kan. Karena kalau umpama suatu karya itu sudah dicatatkan, itu sulit tuh kita membatalkannya, karena melalui proses pengadilan kan, seperti itu. Betul. Jadi ya kembali ke kreator atau si desainernya Pak ya. Jadi mulai sekarang itu kita harus aware dengan karya-karya kita, harus supaya dicatatkan. Kalau memang teman-teman merasa itu perlu dicatatkan secara hukum seperti itu, biar nanti ada kejadian yang tidak mengenakan, kita bisa klaim seperti itu Pak ya. Iya betul. Oke, Pak. Memang sebaiknya memang kita catatkan Mas Rio, supaya ini tidak timbul sengketa hukum di kemudian hari. Nah, problem lain yang mungkin banyak ditemukan oleh teman-teman desainer begini Mas Rio. Kalau kita ada suatu logo, katakanlah ada suatu karya orang. Nah, ya mungkin karya orang itu bagus dan seterusnya. Kemudian bagaimana kalau kita mendesain ulang logo tersebut? Nah, gitu kan? Logo tersebut kita desain ulang nih. Apakah ini merupakan suatu pelanggaran hukum atau tidak? Kan gitu kan? Nah, karena di depan tadi sudah kita sampaikan, orang yang melakukan desain ulang terhadap satu hak cipta itu kan berarti dia yang melakukan fiksasi kan? Berarti kan dia penciptanya. Kan prinsip undang-undang seperti itu. Tapi ingat bahwa pelindungan hak cipta itu diberikan untuk karya yang orisinal. Karya yang orisinal. Jadi kalau umpama karya kita itu walaupun kita melakukan redesign, tetapi karya kita itu tidak orisinal karena itu merupakan bagian dari karya orang lain, ya ini kan kita akan mengalami masalah hukum. Artinya, kalaupun kita melakukan redesign terhadap satu karya orang, ya ini tetap harus ada kewajiban kita untuk yaitu tadi memberikan kredit, meminta izin. Ya, Betul. Iya, seperti itu. Jadi kita di dunia desain itu sering terjadi Pak. Misalnya kita bilang di situs portofolio seperti Dribbble, Behance, di Instagram juga banyak sebenarnya. Jadi banyak kita pelaku desainer ini meredesain logo-logo perusahaan besar, atau bahkan meredesain situs-situs seperti Facebook dan lain sebagainya. Tapi mereka melakukan sesuai etikanya tadi Pak. Jadi mereka melakukan atribusi siapa sih desainer logo aslinya, atau siapa sih yang mempunyai situs desain aslinya. Terus kita hanya melakukan proses eksplorasi meredesain untuk personal project kita, bukan untuk dikomersilkan gitu, hanya untuk menambah portofolio. Dan etikanya tadi teman-teman, supaya nanti tidak ada bermasalah, teman-teman silakan kontak si author aslinya, kreator aslinya, kemudian diberikan kredit seperti itu Pak ya, atribusi ya. Ya betul Mas. Jadi memang kalaupun kita melakukan redesign ya seperti itu, memang ada kewajiban-kewajiban kita untuk katakanlah mencantumkan kreditnya, atribusi tadi, siapa penciptanya, itu sumbernya diambil dari sana. Dan jangan lupa Mas Rio, ini ada pertanyaan juga dari teman-teman netizen, berapa lama sih perlindungan hak cipta itu? Nah ini agak berbeda juga dengan yang lain-lainnya. Kalau kita bicara masalah paten misalnya kan, pelindungannya kan hanya 20 tahun ya, cukup singkat, artinya seperti itu ya kan. Kalau umpama misalnya desain industri, pelindungannya itu hanya 10 tahun sejak itu sejak tanggal penerimaan kalau istilah kita itu. Kemudian kalau merek juga 10 tahun, tapi kalau merek unitnya udah bisa diperpanjang seperti itu. Nah, kalau hak cipta dia pelindungannya kalau hak cipta itu pelindungannya sangat lama Mas. Jadi pelindungannya itu seumur hidup dari pencipta. Kemudian itu terus berlangsung sampai dengan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Seperti itu. Sangat lama sekali, artinya pencipta mempunyai waktu yang sangat panjang. Bahkan ahli warisnya pun bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya itu. Nah, tapi ini tergantung ciptaannya lah Mas Rio.
Tidak semua Ya, ya, ciptaan Pak. yang seperti itu yang saya sampaikan tadi. Musik Kalau mungkin umpama termasuk salah misalnya, satunya, Pak ya. ya kalau musik itu memang diberikan perlindungan juga sama. Apa namanya? Itu yang diberikan perlindungan musik itu notasinya loh. Apa namanya? Oke, oke. Notasinya yang diberikan perlindungan itu ya. Notasinya, Jadi oke. yang Oke. songwriternya yang menulisnya kan itu memang diberikan perlindungan. Tetapi Ya. kalau kalau musik itu kan kalau umpamanya dia buat dalam bentuk produk maksud saya Mhm. produk rekaman, ya produk rekaman, Oke. itu kan ada pihak lain yang memiliki hak di situ. Bukan saja Oh iya, orang yang benar-benar. eh, Yang menulis ya. bukan saja orang, Oke. iya, bukan saja orang yang menulis liriknya itu, tetapi Hmm. orang yang merekam lagu Yang itu ke dalam satu produk, dalam benar. satu karya rekaman itu juga mempunyai hak. Nah, itu namanya produser Oke, pornografi. oke. Itu perlindungan hukumnya hanya 50 tahun tuh. 50 tahun sejak pertama kali Oke. direkam. 50 tahun. Ah, begitu juga. Oke, oke, Pak. Oke. Begitu juga dengan penyanyinya. Penyanyinya ya, yang menyanyikan lagu itu juga punya hak di situ. Tapi perlindungan hukumnya hanya 50 tahun sejak pertama kali karya itu dipertunjukkan. Artinya, tetapi Oke. by the way, perlindungan hak cipta itu jauh lebih panjang daripada perlindungan KI lainnya seperti itu. Oke, oke, Pak. Oke. Udah puas dengan jawabannya, Pak. Mungkin dari teman-teman ini teman-teman KI yang nonton ada pertanyaan tambahan. Ya, selanjutnya begini Mas Rio, ada lagi nih pertanyaan Ya. dari netizen kita menyatakan apakah konten free, commercial use atau Creative Commons, apakah harus meminta izin mencantumkan nama penciptanya? Nah, Oke. kalau kita menggunakan suatu ciptaan untuk kepentingan komersial, ya memang pasti itu ya kita harus minta izin kepada penciptanya ya kan. Kalau kita dari penggunaan itu kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan bayaran dan seterusnya, pasti kita harus minta izin kepada penciptanya. Tapi bagaimana kalau kita menciptakan bagaimana kalau kita menggunakan ciptaan di dalam suatu lembaga open license, misalnya Creative Commons seperti itu kan? Creative Commons. Creative Betul. Commons Oke. license. Iya. Yang pertama harus kita perhatikan term of condition-nya kan ada macam-macam deh, ada kewenangan untuk atribusi, Jadi tergantung term of condition-nya seperti apa. Di lembaga Creative Commons license itu boleh saja kita pergunakan sepanjang memang kita harus perhatikan term of condition yang ada di dalam Creative Commons license itu. Nah, Oke. Jadi kesimpulannya Itu kira-kira teman-teman sebelum mendownload dan memakai itu ke project komersial, baca dulu license-nya sebelum download ya. betul. Kira-kira Term of apa harus condition-nya. betul, betul. Jadi hanya butuh atribusi kah atau teman-teman perlu bayar kah atau seperti apa kah? Nah, teman-teman sebelum download pastikan dulu. Karena kemarin ada kejadian tuh, Pak. Ada cerita, ini tidak tahu ya apakah benaran terjadi, tapi ini viral kemarin di kalangan kita desainer, Pak. Jadi ada desainer yang kerja di agensi dan dia ketika mau nge-project asal-asal download font dan terakhir ketahuan dengan kreator asli fontnya bahwa dia download dengan dan memakai itu tidak sesuai dengan lisensi saat dia download. Artinya dia hanya pakai itu seharusnya hanya untuk for personal, untuk personalnya aja, tapi dia pakai untuk komersial dan dia didenda 12 juta pada waktu itu, Pak. Ini ceritanya sempat viral. Jadi teman-teman pastikan sebelum mendownload dan menggunakan sebuah desain aset ataupun karya digital yang kalian bisa dapatkan dari internet, pastikan baca dulu ya lisensinya seperti apa. Itu bagus, Pak. Ya, Bagus. betul. Betul Diingatin. Mas Rio. Artinya prinsipnya kalau memang untuk personal use memang itu hal yang dibolehkan. Itu termasuk penggunaan yang wajar kalau istilah hak cipta seperti itu ya. Tapi kalau kita menggunakannya untuk kepentingan komersial, untuk iklan dan seterusnya, ini kita berbicara izin, harus kita izin. Nah, kemudian ini yang menarik lagi nih Mas Rio. Ada juga pertanyaan dari netizen. Jadi netizen kita ini adalah Bu Tati Ramli ya. Beliau menyatakan bahwa dia membeli e-book ya, e-book. Kemudian dari materi e-book itu waktu dia mengajar, kemudian mungkin dibagikan lah ya kepada muridnya seperti itu. Apakah ini termasuk hal yang diizinkan atau tidak seperti itu kan? Nah ini marak nih, ya kan seperti itu. Apalagi di era COVID sekarang ya, di era COVID sekarang nih banyak nih. Kita belajar online Pak ya. Namanya belanja online, kemudian kita banyak membaca dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita membeli e-book ya, kemudian e-book itu kita gunakan, kita gandakan untuk kepentingan mengajar seperti itu ya, kepentingan yang sifatnya dunia pendidikan. Memang di dalam undang-undang hak cipta itu ada pengecualian nih, ada pembatasan dan pengecualian. Oh gitu, ternyata jadi ada beberapa ada dalam undang-undang hak cipta ada. Iya.
Jadi ada beberapa pembatasan dan pengecualian dalam undang-undang hak cipta. Jadi kalau penggandaan untuk kepentingan pendidikan yang disampaikan Bu Tati Ramli ini kerangka kepentingan pendidikan ya, sepanjang memang tidak bertentangan dengan kepentingan yang wajar dan tidak bersifat komersial itu memang perbuatan yang dibolehkan. Jadi tidak merupakan pelanggaran hak cipta. Nah, tapi kalau umpama e-book itu digandakan, kemudian dijual tuh kepada muridnya, berarti kan itu ada unsur komersialisasi kayak seperti itu. Ikuti bayaran gitu Pak ya. Tapi kalau untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, ya kepentingan riset dan tidak bersifat komersial, itu ada dalam undang-undang hak cipta kita pembatasan dan pengecualian. Jadi tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Undang-undang hak cipta bilang seperti itu, Mas. Oke, Pak. Ini mumpung kita bahas ini Pak. Ini mirip kasusnya ketika teman-teman download font, itu kan kita dapat file fontnya, jadi OTF atau TTF ya. Dan itu teman-teman seharusnya nggak boleh bagikan ke teman-teman desainer yang lain gitu. Karena kasusnya ini bukan edukasi pengecualian tadi Pak ya. Berbeda ketika teman adalah guru atau dosen dan teman-teman pengen membagikan filenya itu untuk mereka pelajari siswa kalian. Nah, itu berarti masuk ke dalam pengecualian. Nah, kalau teman-teman download font dan dibagiin secara luas, apalagi dijualin kembali, teman-teman dapat untung, berarti nggak boleh ya. Berarti nggak boleh ya. Sekalipun nanti teman-teman menyelesaikan sebuah project, misalnya desain logo, dan desain logo itu ada font yang kalian pakai, itu seharusnya yang teman-teman berikan kepada klien kalian melalui brand guideline-nya adalah link fontnya ya. Jadi jangan file fontnya itu diserahkan kepada klien kita. Jadi supaya kreator asli fontnya itu juga mendapatkan keuntungan kalau misalnya klien kita mau beli fontnya gitu. Ini bagus nih Pak, mumpung kita membahas ini gitu. Iya. Jadi memang, kalau kita berbicara hak cipta itu memang ada pembatasan tertentu yang memang dibolehkan. Salah satunya itu memang ya kalau untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, memang itu boleh kita gunakan sepanjang memang tidak bertentangan dengan kepentingan yang wajar seperti itu. Nah, kalau memang seperti Mas Rio sampaikan tadi, dibagikan kepada para desainer, ya desainer kan memang pasti tujuannya untuk kepentingan komersial ya. Jadi memang dia harus izin. Nah, kemudian Mas Rio, kalau ternyata ada dugaan pelanggaran hak cipta, ada orang lain yang menggunakan karya kita. Bagaimana sih kira-kira prosedur menyelesaikannya, kan seperti itu ya kan? Di sini ada pertanyaan netizen nih. Netizen bertanya, kalau ada pelanggaran orang menggunakan karya kita, apakah boleh kita melakukan somasi seperti itu? Ya memang. Ketentuan kita itu memang menghendaki begini, Mas Rio. Sebenarnya sederhana. Ketika Anda menggunakan ciptaan saya, ya, Anda mendapatkan keuntungan dari ciptaan saya itu, maka ada kewajiban Anda untuk minta izin kepada saya. Dan saya juga sebagai pemegang hak cipta misalnya, kalau ada pelanggaran, itu tidak boleh tuh langsung, katakanlah melaporkan ke polisi, melaporkan seperti apa. Harus kita beritahukan dulu nih kepada mereka, ya kan? Harus kita somasi dulu nih kepada mereka, kita beritahukan secara tertulis bahwa Anda itu sudah menggunakan hak cipta saya. Untuk itu, ya diurus perizinnya kepada saya, kan seperti itu, kan? Karena memang diharapkan nanti kalau dengan adanya proses somasi itu, bisa terjadi proses ini nih, mediasi nih, ya kan? Mediasi. Jadi, kalau terjadi proses mediasi, orang itu berizin kepada saya, buat apa perkaranya berlanjut ke pengadilan atau ke polisi, kan? Nah, jadi kan hakikatnya kita punya hak cipta itu, hakikatnya kita mempunyai hak cipta itu kan, orang itu berizin ke kita. Dari izin itu orang membayar kompensasi nih, ya kan, royalti. Kan lebih baik diselesaikan seperti itu, gitu loh. Jadi gitu. Betul. Banyak yang kejadian seperti itu Pak. Jadi teman-teman saya khususnya desainer logo, karena saya desainer logo, jadi banyak yang karya-karya mereka itu digunakan oleh orang-orang tanpa izin mereka gitu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan ketika ketahuan dengan kreator aslinya atau desainer logo aslinya, mereka langsung mengontak gitu. Seperti yang Bapak bilang tadi, kita harusnya dulu mengontak mereka dulu, menghubungi, mediasi seperti tadi, dan ternyata tidak sedikit dari mereka yang akhirnya membayar gitu Pak. Oke, karena ini produk saya itu sudah saya rilis ke publik gitu, nggak mungkin lagi di take down seperti itu kan desainnya gitu. Jadi nggak apa-apa deh, saya bayar berapa ratus dolar ke Anda sebagai ganti rugi, seperti itu. Banyak yang seperti itu Pak. Tapi tidak sedikit juga Pak yang negatif gitu, yang nggak mau bekerja sama gitu.
Tapi mungkin itu yang Iya, selanjutnya ditindaklanjuti gitu Pak ya. iya, iya, iya. Betul Mas Rio. Dan ini ada lagi nih pertanyaan dari netizen kita nih Mas Rio. Jadi pertanyaannya mungkin juga teman-teman Hmm. desainer juga ya yang banyak mengalami seperti ini. Eh, Bagaimana kalau umpama karya kita ya kemudian ditayangkan oleh televisi nih, televisi. Oke, Kebetulan oke. televisi itu eh, nggak berizin nih dari kita gitu kan, tapi dia mencantumkan sumbernya. Mungkin banyak ya teman-teman desainer yang Banyak, mengalami banyak, seperti itu gitu ya kan. banyak Pak, banyak, Apakah banyak. apakah televisi itu bisa dinyatakan melanggar seperti itu ya kan? Nah, menurut hemat saya begini, harus kita pahami bahwa televisi itu kan adalah salah satu pemberitaan, salah satu Oke, apa namanya lembaga yang menyampaikan informasi, yang menyampaikan kabar kepada orang lain. Nah, kalau memang maksudnya dari televisi itu mengambil karya kita itu untuk kepentingan pemberitaan, ya, kepentingan hmm. pemberitaan, sepanjang dia menyebutkan sumbernya itu boleh. Jadi kita harus maklumi juga itu. Oke, Dia sebutkan sumbernya boleh. oke, Jadi artinya kan oke. memang lagi-lagi saya bilang dalam Undang-Undang Cipta itu ada pembatasan dan pengecualian. Artinya Hmm. lembaga penyiaran ya, lembaga penyiaran itu boleh dia mengambil suatu katakanlah konten sepanjang memang Hmm. maksudnya untuk kepentingan pemberitaan dan dengan mencantumkan Oke. sumbernya. Hanya saja ini menjadi polemik nih. Kalau Hmm. umpama dari mengambil konten itu ada unsur komersial, bagaimana kan Iya, seperti itu kan? Nah, betul, seperti betul itu. Pak. Karena kan tidak adil juga rasanya Pak. Karena setiap channel TV atau talk show atau apapun itu, ketika mereka menggunakan let's say desain font kita gitu, mereka gunakan tanpa izin atau tidak sesuai dengan license-nya, kemudian mereka mendapatkan komersialisasi atau keuntungan dari iklan atau sponsorship di tayangannya, dan kita tidak mendapatkan apa-apa seperti itu Pak. Bahkan atribusi atau kredit itu nama kita juga tidak disertakan di situ. Banyak yang seperti itu Pak gitu. Iya, iya. Mungkin ini PR juga bagi teman-teman yang bermain di broadcasting atau di TV dan lain segala macamnya, biar kita bisa sama-sama hidup gitu Pak ya. Sama-sama saling mengapresiasi gitu ya. Ya, betul Mas Rio. Hanya saja sebelum kita katakanlah hendak mensomasi televisi itu atau hendak melakukan penegakan hukum terhadap televisi itu, memang harus kita lihat dulu nih, televisi itu mengambil font atau desain kita itu maksudnya kepentingannya untuk apa begitu. Kalau untuk kepentingan yang terkait dengan pemberitaan, misalnya dia melakukan liputan berita nih, ada Mas Hmm. Rio Purba, Mas Rio katakanlah seorang desainer apa namanya menciptakan font seperti ini sangat menarik dan seterusnya, kan itu sebenarnya kepentingan pemberitaan ya kan. Nah itu hal-hal yang Oke. masuk kepada rezim pembatasan dan pengecualian. Tetapi kalau umpama dia ngambil itu untuk kepentingan program acara misalnya kan seperti itu, Hmm. dan kalau kita bicara program acara berarti kan ada namanya commercial use di situ ya kan. Hmm. Berarti itu bisa juga masuk kepada pelanggaran hak cipta seperti itu. Jadi maksud saya tidak hitam putih juga, kita lihat juga maksudnya seperti apa. Apalagi kata Mas Rio Oke. tadi tidak mencantumkan sumbernya, ya itu memang Hmm. harus, walaupun dia televisi untuk Hmm. kepentingan pemberitaan, saya bilang tadi harus mencantumkan sumbernya. Kalau tidak mencantumkan Oke. sumbernya, itu bisa masuk kepada ranah pelanggaran hak moral dan undang-undang cipta seperti itu. Nah, benar-benar Pak, benar. Mungkin PR-nya mungkin tinggal tanya artisnya aja kali gitu Pak ya. Sekalipun dia televisi, ketika mau buat program pembelajaran atau penyiaran atau pemberitaan, mungkin dikontak dulu artisnya atau desainernya. Kalau saya ingin menggunakan dan ini non-profit atau kita tidak punya biaya khusus untuk desain font, dan kita mau tayangin nih di televisi kita, boleh atau tidak seperti itu. Mungkin win-win solutionnya seperti itu kali Pak ya. Ya, ya Mas Rio. Artinya memang etika kita untuk meminta izin, kemudian kepada penciptanya, mencantumkan kredit penciptanya itu sebenarnya memang itu harus kita lakukan. Walaupun mungkin saja ciptaan yang kita gunakan tadi bukan untuk kepentingan komersial, katakanlah misalnya untuk kepentingan pengajaran, pendidikan, penelitian. Tapi etika kita meminta izin, kemudian mencantumkan kredit title-nya, mencantumkan sumbernya itu wajib memang harus kita lakukan. Tapi memang kalau untuk kepentingan komersial, di samping kita secara sepihak mencantumkan sumbernya, memang ada kewajiban kita untuk meminta izin ya dalam bentuk Harus. ujian lisensi atau apalah namanya kan, seperti itu. Kira-kira begitu Mas. Harus soalnya. Oke, mantap Pak. Saya sudah habis nih Pak pertanyaan Pak, sudah Mm-mm. ini sudah habis pertanyaan. Mungkin dari teman-teman yang lain gimana? Oh ya Pak, ini Pak, saya kan di tim itu di bidang branding Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak.
ada nggak ya apa ya pihak ketiga yang membantu mengurus seperti konsultan gitu, yang menguruskan semua merek atau paten atau merek ya tepatnya untuk branding, mulai dari logo, nama brandnya, tagline-nya itu diurus mereknya gitu. Atau bisa langsung ke ini Pak, langsung ke DJKIA-nya aja ya? Iya. Jadi memang ada pilihan Mas Rio ya, kita bisa melalui konsultan KI, tetapi kalau memang itu konsultan KI itu memang wajib kalau memang ternyata pemohonnya di luar negeri. Tetapi kalau umpama kita warga negara Indonesia seperti itu ya kan, kita bisa langsung mendaftarkan ke Dijen KI. Saya sampaikan tadi bahwa pendaftaran di Dijen KI sudah dilakukan secara online loh, terhadap hak cipta, secara merek dan seterusnya. Justru di era COVID sekarang ini kita memfasilitasi pendaftaran KI itu secara virtual seperti itu. Jadi mungkin kita bukan selangkah lebih maju. Artinya ini adalah salah satu kita untuk meningkatkan pelayanan kepada pemohon KI. Artinya ya sudah langsung daftarkan saja ke Dijen KI melalui aplikasi online yang saya sebutkan tadi. Nah. Ya, jadi bisa secara online. Misalnya kalau hendak melakukan pencatatan hak cipta, itu bisa kita melalui ehcipta.dgip.go.id. Nah, seperti itu ya. Oke, ehcipta, oke Pak. Oke Pak, baik. Demikian? Pak. Mantap. Oke. Iya. Demikian. Mungkin kalau ada tambahan kita buat live yang kedua, Pak. Ya, terima kasih Mas ya. Demikian teman-teman KI. Sisi ngobrol santai kita sore kali ini. Sekali lagi terima kasih atas komen, pertanyaannya. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan ya di era COVID sekarang. Dan sampai bertemu kepada program IP Talks berikutnya. Wassalam, selamat sore. Selamat sore teman-teman. Terima kasih Pak.